Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber sekalian dan seluruh sahabat-sahabat yang menonton video ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, habis subuh ya, pada subuh kita lanjut ngaji. Karena kalau tidak dilanjutkan ketika sudah terlewatkan 1 minggu itu sangat susah untuk istiqomah. Saya ini juga masih agak ngantuk-ngantuk, soalnya nggak tidur lagi. Kalau sudah bangun jam 1 itu nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Oke, marilah teman-teman, mari kita istiqomahkan ngaji kita di bulan Ramadan ini. Kita masuk Ikhul Ibad. Saat ini kita sudah sampai di maqalah yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai ngajinya. Seperti biasa saya akan memaknai ala pesantren terlebih dahulu, kemudian diterangkan dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ila mu'alifiyat kitab sahih. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ayat tadi bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalisata asrata, utawi maqalah kang kaping 13. Kila den ngendikake hamul arifi, utawi sejane wong kang marifat ing Allah iku as-sana'u, ngelem utawa memuji. Ay muradul arifi, tegese karepe wong kang marifat billahi ing Allah iku as-sana'u, ngelem ala Allah ing atase Allah taala bijamil sifatihi, kelawan sekabehane sifati Allah. Wa hamuz zahidi, lan utawi sejane wong kang zuhud iku doa ataupun meminta. Ay muradul muridi, tegese karepe wong kang mengo aniz zaidi, saking tambahan ala qadril hajati ing atase kira-kirane hajat minatunya saing dunya. Biqalbihi, kelawan atine murid apa doa wa huwa hal utawi doa iku atadurru dhewe ilallahi maring Allah taala. Bisu alima, kelawan njaluk perkara ing dahu ing dalem ngersane Allah minal khairi, saking kebagusan. Jadi dalam maqalah yang ke-13 ini kita harus catat ya, harus diingat-ingat. Hamul arifi as-sana'u wa hamuz zahidi ad-du'a'u. Ini ada dua definisi yang berbeda. Orang yang makrifat, arif, orang yang makrifat itu orientasinya hanyalah kepada satu, as-sana'u, yaitu ngelem Gusti Allah. Ngelem ataupun memuji Allah, itu nggak ada yang dipikirkan lain, seperti hanya pahala dan juga enggak. Pertama berarti orientasinya adalah memuji Allah. Nah, sedangkan wahamuz zahidi ad-du'a'u, adapun orientasinya orang yang zuhud yaitu meminta, ndonga maring Gusti Allah. Langkah yang sangat simpel yang bisa kita lakukan dan disitu dilakukan oleh orang yang marifat. Apa itu? Sholat. Mari kita analisis. Karena dalam sholat itu amaliyahnya adalah amaliyah tingkat marifat. Artinya di dalam sholat itu mulai pembukaan sampai akhir sholat itu semuanya memuji kepada Allah. Mari kita koreksi. Mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gitu. Kemudian kita buka dengan doa iftitah. Di sana ada kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ya, itu semuanya isinya adalah memuji kepada Allah. Kemudian inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Yes, wajahku, badanku, hatiku semuanya dihadapkan kepada Allah, yaitu zat yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian dilanjut lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah. Ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian lanjut di bacaan-bacaan dalam sholat. Seperti hanya ketika kita sujud rukuk ataupun ketika rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di situ masih semuanya bacaan-bacaan itu adalah bacaan-bacaan memuji kepada Allah. Nah, ini tergantung kita. Ketika kita sujud itu masih memuji atau malah berdoa. Ya, kebanyakan orang kan pas sujud itu berdoa sebanyak-banyak. Memang benar salah satu tempat mustajab ketika berdoa yaitu ketika kita sujud, itu sangat mustajab. Saya sendiri juga sudah membuktikan hal itu. Namun sholat itu adalah ruang di mana kita menghadap Allah, dan di mana di situ orientasinya hanya satu Allah, ya, yaitu memuji Allah. Ya, adapun di situ nanti kita berdoa, ya nggak apa-apa. Tapi tadi untuk tataran untuk menjadi ma'rifat, kita harus bisa memusatkan semuanya hanya untuk memuji Allah ketika sholat itu. Habis itu baru kita nanti ketika zikir, habis sholat zikir, habis zikir kita doa. Di situ kalau mau doa terserah sebanyak-banyaknya. Namun masih tetap dalam koridor berdoa. Ada berdoa, salah satunya adalah pertama, kita juga masih memuji Allah. Yang kedua, kita memuji Nabi Muhammad atau berselawat kepada Nabi Muhammad. Seperti yang kita telah pelajari mulai dari awal-awal dulu di pesantren, doa-doa sholat pertama, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Itu kita berselawat dulu kepada Nabi Muhammad. Setelah itu baru alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin wa hamdan syakirin, Allahumma hamdan yuwafi ni'makal mazid ila akhiri. Baru setelah kita muji lama, ya, kita muji kepada Allah, Nabi Muhammad, baru kita ajukan proposal. Apa proposalnya? Allahumma ja'alna wa ahlana wa uladana wa syekhana wa talamidana wa man ahabana, sampai terakhir. Oh, harping jaluk bojo ayu apa-apa terserah, ya. Yang penting tadi adab-adab cara berdoa juga harus diperhatikan. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad, kita memuji Allah, baru proposal doa-doa itu. Mau minta ini, ya Allah, tawil umurana wa sohi ajazatana wa nawir kulubana, dan lain sebagainya. Itu disebutkan di belakang. Itu adabnya. Itu adalah salah satu amaliyah orang-orang yang ma'rifat, yaitu semua ibadahnya diorientasikan hanya kepada Allah, tidak memikirkan pahala dan tidak memikirkan jannah ataupun surga. Nah, berbeda dengan tadi orang-orang yang zuhud. Kita teruskan lagi ya. Li'anna hamal arifi, krona sak temene cita-citane wong kang marifat iku rabbuhu, pangerane arif. La sawabu, ora ganjaran, wala jannatulan, ora surga. Jadi tadi yang telah saya katakan bahwasanya orientasinya orang yang ma'rifat atau orang arif itu adalah Tuhannya, ya. Jadi sudah nggak mikir tentang namanya pahala dan juga jannah. Wahamuz zahidi lan utawi orientasine wong kang zuhud, iku nafsuhu, awak dhewe ne zahid. Ai manfaatu nafsihi, tegese kemanfaatane awak dhewe ne zahid, minat thawabi, sangking kanjeng, wal jannati lan swarga. Favorika mongko den bedakake bainaman ing dalam antarane wong, himmatu kang utawi himmaiman utawa keinginane man, iku alhuru, bidadari. Waman lan wong himmatu kang utawi himmaiman utawa keinginane man, orientasine man, cita-citane man, iku raf'us suturi, kebukae satir. Nah, kalau orang yang zuhud tadi, wahamuz zahidi nafsuhu, orientasinya hanya kepada dirinya. Ay manfaatu nafsi, yaitu manfaat kepada dirinya. Seperti hanya minasawabi wal jannati, pahala dan juga surga. Di sini Syekh Nawawi memberikan sebuah pencerahan, artinya sebuah jabaran. Orang yang zuhud dan orang yang arif itu dibedakan atas himmahnya. Ya, ketika orang yang zuhud itu himmahnya kepada di sini kepada bidadari, ya.
Adapun orang yang arif itu himmahnya atau keinginannya adalah raf'us sutur atau diangkatnya satir, penghalang antara dia dan Tuhan. Wah, ini sangat luar biasa ya. Jadi untuk kita orang awam, untuk sampai ke makom arif, ya minimal kita bisa melakukan apa yang dilakukan orang arif, yaitu apa? Sholat. Ya, jadi ketika sholat itu gak usah mikir apa-apa, yang penting mikirnya hanya orientasinya kepada Allah. Karena orang yang mengenal Allah dan taat kepada Allah, dia akan menjadi orang yang beruntung. Kemarin kita sudah bahas di kitab kitab Sajaratul Ma'arif. Di awal-awal kitab Sajaratul Ma'arif kemarin sudah disinggung bahwasanya sa'adatul insan fi ma'rifatid dayan wa ta'atir rahman. Orang yang beruntung itu ketika orang tersebut mengenali Tuhannya, mengenali Allah Sang Khalik, dan juga taat kepadanya. Dengan cara apa? Bifi'li ma amara bihi, yaitu melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Baik itu fisirin atau i'lanin, baik itu secara sir ataupun rahasia maupun secara terang-menerang atau terang-terangan. Seperti itu yang kemarin yang di pembahasan Sa'adatul Insan ya, di awal-awal di kitab Sajaratul Ma'arif yang pernah saya terangkan dulu. Untuk videonya bisa dicari di video-video yang sudah lewat ya. Itu teman-teman, sangat simpel sekali. Ketika kita ingin mencapai derajat arif, minimal ya kita lakukan sholat dengan sepenuh hati hanya untuk memuji kepada Allah ya. Perkara nanti teman-teman mau doa ya nggak apa-apa, berdoa ya, karena doa itu sendiri juga inti dari sebuah esensial ibadah ya. Karena kita orang masih biasa ya, kita butuh Allah. Siapa lagi? Kita mau butuh siapa lagi? Karena bila ketika kita berpikir ada sesuatu yang memberikan impact kepada kita melebihi Allah, maka kita termasuk orang-orang yang tidak mengetahui Tuhan kita sendiri. Nah, itu besok nanti kita akan bahas di makalah selanjutnya, itu akan ada itu tentang itu. Saya kira cukup untuk kesempatan ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah baca dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Akhirul qauli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.